Otsukare-sama desu. Minasan gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Untuk hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara lulus wawancara menggunakan bahasa Jepang. Oke, langsung saja ke materi ya. Tips yang pertama, apabila sudah ada jadwal wawancara, sebelum wawancara mintalah doa dulu kepada kedua orang tua. Karena kenapa? Doa kepada kedua orang tua itu seperti senjata yang paling ampuh ya. Terus yang kedua, berwudu dulu agar Anda bisa rileks ya. Terus yang ketiga, baca surat Al-Insyirah. Oke. Terus apabila wawancaranya melalui Skype ya, melalui video call, kita pertama masuk dulu sampai kelihatan muka kita di layar laptop itu. Terus ucapkan salam, seperti misalnya ketika pagi, Ohayo gozaimasu, artinya selamat pagi. Sudah itu nanti bakal dipersilakan untuk memperkenalkan diri atau jiko sokai. Terus ada lagi tambahannya apabila pengen ditambahkan ya, korekara iro-iro osewa ni narimasu. Ketika jiko sokai dan ketika wawancara, sebisa mungkin ritme nadanya itu stabil, ritme bicaranya itu stabil, dan suaranya juga stabil. Jangan sampai ketika kita ada yang lupa atau kita susah menjawab jadi uga-uga. Contohnya kita menyebutkan nama lupa nih, watashi no jangan gitu, langsung aja. Kalau lupa gitu depannya, langsung aja namae wa Sudaru desu. Namae wa Sudaru to iimasu. Namae wa Sudaru to moshimasu. Terus apabila wawancaranya langsung, ketika bagian kita dipanggil, pertama ketuk dulu pintu. Cara mengetuk pintunya itu 2 kali ya. Tok tok, baru buka pintu. Shitsurei shimasu. Oke. Biasanya sesudah disuruh jiko sokai, sudah disuruh perkenalan, kita dipersilahkan duduk. Dan apabila kita sudah dipersilahkan duduk, tolong dijawab terima kasih, atau bisa dalam bahasa Jepang arigatou gozaimasu. Sesudah itu bakal ada pertanyaan-pertanyaan seputar CV. Contohnya ada pertanyaan-pertanyaan seputar CV. Contohnya berapa keluarga kamu, terus pengalaman kerja, berapa lama kerja, kerjanya ngapain. Biasanya sesudah pertanyaan CV selesai, bakal ditanyain tujuan kalian ke Jepang itu mau ngapain. Dan sebisa mungkin tujuannya itu nyambung sama pekerjaan yang ada di perusahaan yang kalian sedang wawancara tersebut. Ya, contohnya misalnya perusahaannya ada di bidang makanan, bilang aja saya bakal belajar tentang makanan. Terus nanti kalau pulang, saya ingin mengembangkannya di Indonesia. Udah tujuan, bakal ditanyain lagi. Biasanya ada pertanyaan, mimpi kalian itu apa sih? Nah, sebisa mungkin mimpinya juga nyambung sama tujuan kalian. Kenapa? Biar nanti orang Jepangnya, oh berarti anak ini itu masuk ke perusahaan saya benar-benar ingin belajar, ingin benar-benar menerapkannya di Indonesia. Ini sifat baik dan sifat buruk kalian. Sifat baik,
dalam bahasa Jepang itu disebut itokoro atau choso. Dan sifat jelek itu biasanya disebut warui tokoro atau juga disebut tanso. Oke, untuk itokoro sebisa mungkin ada yang mematuhi waktu, mematuhi peraturan, dan suka kebersihan. Karena kenapa? Di Jepang itu nggak ada office boy. Kita sendiri yang ngerjainnya, yang membersihinnya. Jadi biar orang Jepangnya mikir, oh orang ini suka kebersihan nih, orang ini juga mematuhi waktu nih. Dan untuk sifat jeleknya sebisa mungkin yang akhirnya bisa jadi positif dan tidak menonjolkan bahwa kamu benar-benar begitu. Jadi contohnya gini nih, saya orangnya bawel, dalam artian bawel ketika ada yang tidak dimengerti dan akan selalu menanyakan sampai saya bisa. Dan setelah itu bakal ditanyain, apa sih keahlian khusus kamu? Apa sih kelebihan kamu? Apa sih bakat kamu? Yang disebut tokui. Tokui itu bakat yang gak bisa dikalahkan sama orang lain. Misalnya kamu jago main bola, jago nyanyi, jago masak. Terus ada lagi biasanya pertanyaan, kenapa sih perusahaan harus milih kamu? Nah, di pertanyaan tersebut, coba kamu tonjolkan lagi kemampuan dan bakat kamu. Dan apabila kamu kebingungan, kamu sebutin lagi aja tujuan kamu ke Jepang ngapain. Atau mau ke Tekinya sebutin lagi aja, bisa itu juga. Dan biasanya kalau orang Jepangnya penasaran sama jawaban menarik kamu, orang Jepangnya akan bertanya, tujuan kamu atau target kamu di Jepang ngapain emang? Kamu sebutin targetnya ngapain. Misalnya setahun sudah datang di Jepang, target saya akan mengambil S3 bahasa Jepang, atau saya akan menguasai pekerjaan yang telah diajarkan gitu. Oke, minasan, kurang lebih untuk pertanyaan di dalam wawancara di perusahaan Jepang begitu ya. Dan ada lagi penutupannya nih buat rekan-rekan semua, mungkin bisa ditambahin atau bisa jadi senjata buat teman-teman semua. Saya kasih contoh ya. Honjitsu no mensetsu o shite kureta arigatou gozaimasu. Machigaeta kotae ga areba hontou ni domo sumimasen deshita. Kongo tomo o sewa ni narimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi mansetsu atau wawancara dalam bahasa Jepang. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan kotoba. Untuk kedepannya akan diperbaiki lagi. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, ada salah-salah bumpo, ada salah-salah kotoba, mohon dimaafkan ya. Terus jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Terus apabila teman-teman ada keluhan atau ada bahasa Jepang yang ingin ditanyakan, silakan komentar di bawah ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane.